Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para pemirsa, kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akhlak, dan kita masih melanjutkan pembahasan akhlak sabar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesabaran adalah ihtimalul adza, yaitu menanggung gangguan, menanggung rasa sakit yang diarahkan oleh orang-orang sekitar, ya, kepada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan karakter baik, ini merupakan sifat akhlak yang baik yang seharusnya seorang mukmin itu menghiasi dirinya dengannya, yaitu menanggung gangguan, menanggung rasa sakit, ya, bersabar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyinya beliau mengatakan yang maknanya al-mu'minul ladzi khalatan nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbiru ala adahum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan ia bersabar atas gangguan mereka, gangguan rasa sakit yang muncul dari mereka, itu lebih baik ketimbang seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang-orang dan tidak sabar, ya, dengan gangguan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah, di sini Nabi SAW memberikan, ya, sebuah motivasi yang besar, ya, yang ini merupakan bentuk kesabaran, yaitu menahan, ya, menanggung gangguan
ya bersabar terhadap gangguan orang-orang terhadap dirinya. Ya tentunya interaksi dengan manusia ini sangat mungkin memunculkan ya miskomunikasi, kesalahpahaman di dalam berkomunikasi. Ya terkadang juga ya mereka melakukan kezaliman ya pada fisik maupun juga ya pada kehormatan, menyakiti hati, menyakiti ya dengan lisan, juga bisa juga menyakiti anggota badan. Nah, bersabar terhadap gangguan mereka, ya, menanggung gangguan itu merupakan bentuk kesabaran. Betul, ini merupakan sebuah hal yang sulit, ya, bahkan lebih sulit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun ini adalah perbekalan orang-orang yang jujur, ya. Ini merupakan syiar orang-orang yang saleh, ya. Tentunya hakikatnya seorang mukmin, ya, yang dia diganggu, yang dia disakiti dalam urusan-urusan syar'i, yang bukan hanya dalam urusan-urusan yang bersifat pribadi. Tatkala dia contohnya berdakwah, mengajak manusia kepada kebajikan, namun orang-orang sekitar itu tidak menerimanya, bahkan membalas, ya, merealisasikan ya penolakan mereka itu dengan cara mengganggu, ya, orang yang berdakwah, yang mengajak mereka itu kepada kebaikan. Nah, maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah inilah dia ya hakikat sabar, kita katakan sabar, ya. Hakikat sabar, hakikat menahan gangguan adalah demikian, ya. Kalau seseorang yang dia bisa bersabar atas ya urusan pribadinya, yang dia bisa bersabar ya tatkala diganggu orang untuk urusan pribadinya, maka itu hal yang biasa, karena itu masalahnya kembali kepada dirinya. Untuk mendapatkan sesuatu dia harus, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara pribadi, masalah pribadi, maka dia menyabarkan dirinya agar dia bisa mendapatkan maslahat tersebut. Namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentu lebih utama adalah seseorang yang dia mendapatkan gangguan tatkala dia berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, yang masalahnya itu bukanlah maslahat pribadinya tapi maslahat bersama. Lalu dia bisa bersabar. Ini tentunya adalah ya kesabaran yang ya tingkat tinggi, kita katakan ya, kesabaran tingkat tinggi, ya. Dia tanggung, dia bersabar atas gangguan yang menimpa dirinya. Dia tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan. Dia tidak ya dendam, ya, karena hal tersebut tidak memberikan pengaruh bagi ya kepribadiannya, ya. Selama itu dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya mengharapkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin demikian, ya. Yang menjadi teladan dalam hal ini adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang mereka ini mengajak manusia untuk perbaikan ya manusia tersebut, mengajak manusia kepada perbaikan dan kebaikan untuk mereka, yaitu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Teladan, ya, teladan terbaik adalah para nabi dan rasul, demikian. Dan yang terbaik di kalangan para nabi dan rasul itu adalah para nabi, para rasul ulul azmi, ya, para nabi dan rasul ulul azmi, ya. Dan yang terbaik di antara ulul azmi tersebut adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi
wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang nabi dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, salawatullahi wasalamuhu alaihim. Kaumnya itu memukulnya, kaumnya itu memukul ya nabi tersebut, lalu ya dengan itu menyebabkan mengucurnya darah, ya, dalam kondisi dia mengusap darah itu dari wajahnya sembari mengatakan ya mengatakan ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya Allah ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang demikian sabarnya, yang mendapatkan gangguan ya, rasa sakit pada fisiknya disebabkan berdakwah kepada Allah, dan itu muncul ya dari kaum yang didakwai tersebut karena tidak terima dengan dakwahnya sehingga ya melukai nabi tersebut dengan memukulnya. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam beranggapan bahwa negeri tetangga dari kota Mekah, yaitu Taif, itu barangkali berpotensi untuk bisa menerima dakwahnya. Tatkala orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu menolaknya, maka beliau berinisiatif untuk berkeinginan untuk berdakwah di Taif. Maka beliau pun bersegera untuk ya datang ke negeri Taif. Lalu beliau berdakwah ke sana. Luar biasa, persangkaan beliau, dugaan beliau meleset. Itu menunjukkan beliau tidak tahu tentang perkara yang gaib, ya. Apa yang beliau dapatkan itu lebih parah ketimbang apa yang dirasakan beliau ketika di Makkah, ya. Spontan, kontan, ya, orang-orang Taif tersebut pun yang melakukan ya penolakan dengan cara menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi SAW keluar dari kota Taif tersebut dalam kondisi berdarah-darah demikian. Bahkan dikabarkan dalam satu hadis beliau pingsan demikian. Dan beliau tersadar tatkala ya hadir di hadapannya malaikat Jibril dengan malaikat Jibal, penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menawarkan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeinginan untuk ya membinasakan kaum Taif tersebut, maka malaikat Jibal ini akan mengangkat gunung yang dijaganya itu, dan itu atas izin Allah, lalu ditimpakan kepada masyarakat kaum Taif tersebut demikian. Namun Nabi SAW ya menyatakan yang maknanya seperti apa yang disampaikan ya oleh Abdullah bin Mas'ud tentang pernyataan seorang nabi. Ya, ampunilah ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Aku berharap ya dari anak turunan mereka ya kelak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Nabi SAW menolak agar mereka dihancurkan, ya. Kaum yang telah menyakiti Nabi SAW itu, masyarakat yang menyakiti Nabi SAW itu, beliau tolak ya agar dihancurkan, padahal sangat berpeluang dan potensi, ya. Betapa tidak, malaikat gunung datang menawarkan ya dengan izin Allah tentunya. Namun Nabi SAW ya tidak dendam. Nabi SAW ya tidak terpengaruh kepribadian beliau tatkala pribadi beliau disakiti, ya. Bahkan beliau mengharapkan dengan belas kasih ya yang ada pada diri beliau, beliau mengharapkan adanya hidayah yang akan Allah berikan kepada anak turunan ya
dari kaum Taif tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bukti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dendam ya terhadap rasa sakit yang didapatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk dari bentuk yang menahan gangguan dan sabar tingkat tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan tentunya ya merupakan ya teladan kita ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW bagi kalian itu ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Masya Allah ya, luar biasa. Maka bersabarlah ya, tanggunglah ya rasa sakit, gangguan yang diarahkan ya oleh orang-orang sekitar kita terhadap diri kita. Bersabarlah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan ya kepada umatnya tentang sikap sabar. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qasama yauman malan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta kepada kaumnya. Lalu ada salah seorang ya di kalangan mereka mengatakan qismatun ma uridu biha wajh Allah. Ya. Ini pembahagian yang aku tidak mengharapkan dengannya wajah Allah, demikian. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahmarat ya wajtanahu ya wijtanahu. Maka sampailah hal itu kepada Rasulullah SAW, ternyata memerah ya pipi Rasulullah, merah ya dua mata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya ya ini Rasulullah marah ya. Namun kemudian beliau mengatakan, yarhamullahu akhi Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, sungguh dia telah diganggu, disakiti lebih banyak ketimbang ini ya. Lalu dia bersabar. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilecehkan oleh kaumnya, oleh umatnya ya. Dilecehkan oleh orang Arab ini ya, yang dia lecehkan dengan ungkapan yang sangat merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namun Nabi bisa bersabar ya dengan menyebutkan ya kesabaran Nabi Musa alaihissalam dahulu yang diganggu oleh kaumnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis ya di mana Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu ya mengadukan kondisi kami para sahabat ketika itu dalam kondisi beliau di Mekah ya, dalam kondisi ketika itu gangguan itu terjadi di Mekah. Diadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam kondisi beliau itu memakai penutup kepala ya di bawah naungan Ka'bah. Lalu kami katakan, ala tastansiru lana, ala tada'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah Anda minta tolong kepada Allah untuk kami? Wahai Rasulullah, tidakkah Anda itu berdoa ya kebaikan, dengan doa kebaikan untuk kami? Faqala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qad kana min qablikum وقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. Ya. Kata Nabi SAW yang artinya, yang maknanya ya,
Sungguh dahulu ya ada orang-orang sebelum kalian yang seorang laki-laki di antara mereka ditangkap ya, lalu dibuatkan lubang untuknya ya di tanah. Lalu dia pun diletakkan pada lubang tersebut ya. Kemudian didatangkan gergaji ya, lalu diletakkan kepada kepalanya, lalu dia pun dibelah menjadi dua. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah ya. Dan demikian pula disisir ya kepalanya itu dengan sisir yang terbuat dari besi, sehingga ya mengelupaslah ya daging dan sampai ke tulangnya, sehingga memisahkan antara daging dan tulangnya. Hal itu tidaklah ya menghalangi mereka untuk ya tetap di atas agama Allah. Hal itu tidaklah mendorong mereka untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, luar biasa kesabaran orang terdahulu. Dan ini merupakan bentuk pembelajaran ya, di mana untuk menghadirkan akhlak sabar ini, sifat sabar ini, karakter sabar ini, itu harus ya menceritakan tentang kisah-kisah ya kesulitan orang-orang terdahulu, kesabaran orang terdahulu yang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka, mempertahankan iman mereka ya, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Demikian ya. Nah, ini kebiasaan manusia ya, tabiat manusia adalah suka dengan kisah-kisah ya, mendengarkan kisah, mengambil ibrah dari kisah tersebut, di mana ya ada sifat yang disebut dengan memantaskan diri ya. Apabila kisah tersebut adalah cerita tersebut kisah yang baik, maka dia akan ya memantaskan diri dengan kebaikan tersebut ya. Demikian. Kalau kisah-kisah tersebut terkait dengan keburukan yang berakibat buruk, maka dia memantaskan diri dengan cara menjauhkan hal-hal yang buruk tersebut darinya agar tidak mendapatkan keburukan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya untuk kita ya para rasul yang menceritakan ya tentang mereka ya, di mana mereka ini menanggung gangguan dari kaum mereka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 12, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ini adalah ungkapan orang-orang ya yang menjadi utusan Allah di zaman dahulu ya. Wa malana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Tidaklah bagi kami kecuali kami bertawakal kepada Allah, dan sungguh Dia telah memberikan petunjuk ya. Sungguh ya Dia telah memberikan petunjuk kepada kami menuju jalan-jalan kami, dan sungguh ya benar-benar kami akan bersabar atas apa yang kalian ganggu kami itu, yang kalian sakiti kami itu, dan kepada Allah lah kami, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Didapatkan ada ungkapan Nabi Isa alaihissalam di mana beliau pernah berkata kepada Bani Israel, laqad qila lakum min qablu, sungguh telah dikatakan untuk kalian ya sebelumnya, inna sinna bis-sinni, sesungguhnya gigi itu yang rusak dibayar dengan gigi, wal anfa bil anfi, hidung yang dirusak itu dibayar dengan hidung pula, wa ana aqulu lakum, namun aku katakan kepada kalian, la tuqawimu syarra bisyarri, janganlah kalian membalas keburukan dengan keburukan, bal man daraba khaddaka al aymana fahawil ilaihi al khaddal aisar, bahkan ya siapa saja yang memukul pipi kananmu maka berikan kepadanya pipi kirimu. Demikian ya. Wa man akhadha minka rida'aka fa'atihi izaraka, siapa saja yang mengambil selendangmu maka berikanlah kepadanya sarungmu. Masya Allah, luar biasa ini ya.
ya ungkapan Nabi Isa ini demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ini bukan hanya sekedar sabar menanggung gangguan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Sebahagian sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi SAW itu pernah mengatakan, "Ma kunna na'uddu imanar rajuli imanan idza lam yasbir 'alal adza." Kata mereka, kami tidaklah menganggap ya keimanan seseorang itu ya menjadi sebuah keimanan ya apabila dia tidak bersabar terhadap gangguan ya, tidak bersabar terhadap gangguan. Demikian ya. Luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukti iman itu adalah sabar ya, bukti iman itu adalah bersabar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kesabaran ya. Contoh-contoh yang hidup dari kesabaran tersebut, di mana seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupannya senantiasa bersabar ya, mengharap pahala, menanggung kerugian, menanggung ya rasa sakit dan gangguan yang diarahkan kepadanya. Tidak gampang untuk mengeluh, tidak gampang untuk marah dan murka. Demikian, tidaklah ia membalas keburukan dengan keburukan, bahkan sebaliknya membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan kesalahan, bersabar atas gangguan dan memberikan ampunan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 43, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan sungguh orang yang bersabar dan memberikan kemaafan, pengampunan, sesungguhnya hal itu benar-benar termasuk perkara yang mulia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya kemuliaan seseorang itu tergantung dengan iman dan bukti dari iman, yaitu ketakwaan, di antaranya adalah kesabaran. Bahkan kesabaran itu termasuk bentuk ketakwaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin ya bertanya, silahkan ya layangkan pertanyaan lewat tulisan ya ke nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah nama Ubaidah itu nama laki-laki ataukah nama perempuan? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubaidah adalah bentuk muannas, yaitu bentuk muannas ya, yaitu isim untuk jenis perempuan. Adapun untuk mudzakkar yaitu kata atau isim, kata benda untuk laki-laki adalah ubaid. Jadi ubaid itu adalah ya
eh, untuk laki-laki, adapun ubaidah itu untuk perempuan, demikian ya. Seperti itu. Apa maknanya? Ubaid dari kata abdun, yaitu hamba kecil ya. Jadi ini bentuk tasghir. Ubaid ya itu adalah bentuk tasghir dari abdun, yaitu bentuk kecil kita katakan ya. Jadi kalau ubaid itu adalah hamba laki-laki kecil begitu ya. Ubaidah adalah hamba laki-laki, hamba perempuan yang kecil, mungil, nah, seperti itu ya. Namun ada yang mirip dengan ini namanya, tapi dia laki-laki, yaitu ubadah ya, bukan ubaidah, beda ya. Ubadah itu laki-laki ya. Seperti contohnya nama seorang sahabat ya, Ubadah bin Samit. Nah ini adalah nama laki-laki, demikian. Adapun Ubaidah, karena ada Ubaid itu nama untuk laki-laki, maka Ubaidah itu adalah nama untuk perempuan. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ada pertanyaan. Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz beserta keluarga. Di kampung saya kebiasaan orang menggadaikan tanah. Nah, bagaimana hukumnya jika tanah tersebut ditanami selama masa penggadaian? Karena itu kerap terjadi. Baik ya. Bismillah. Gadai itu muncul tentunya karena ada hutang. Karena gadai itu merupakan bentuk ya jaminan atas hutang ya. Jadi gadaian atau jaminan ya itu hadir ada karena sebagai pengaman bagi hutang ya. Sesungguhnya ya jaminan atau gadaian itu pengaman bagi kedua belah pihak, baik itu bagi orang yang berhutang maupun bagi pemberi piutang ya. Bagi orang yang memberi hutang ya tentunya ini sebagai pembayaran nantinya ketika orang yang berhutang tidak mampu bayar. Nah seperti itu. Adapun bagi orang yang berhutang, ini juga jaminan bagi dirinya sebagai pembayaran atas hutang yang tak bisa dibayarnya, maka akan dibayar dari jaminan hartanya tersebut ya, jaminan dari hartanya tersebut ya, yang ini akan menyelamatkan dirinya ya dari kesulitan-kesulitan setelah kematian karena hutang, demikian ya. Baik ya. Jadi jaminan ini penting. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya ketika berhutang lalu diberikan jaminan, maka tidak boleh, diharamkan ya, diharamkan untuk memanfaatkan barang gadaian atau barang jaminan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Karena itu merupakan ya mengambil manfaat atau memberikan manfaat ya, mengambil manfaat atas hutang, dan itu termasuk riba ya. Sebuah kaidah yang berlaku di dalam syariat ajaran agama kita, yang ini merupakan perkataan beberapa sahabat yang mirip dengan ini, dan ini ijma' para ulama untuk memberlakukannya. Itu ungkapan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Ya, setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, apa saja bentuk keuntungannya, ya seperti contohnya mengambil manfaat atas barang gadaian, yang barang gadaian ini ada atas hutang ya, maka ini manfaat atas hutang, maka fahuwa wajhun min wujuhir riba, itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba, demikian ya. Nah, dalam kasus yang ditanyakan ini barang gadaian tersebut atau jamin tersebut berupa lahan atau tanah, lalu ditanami. Tentunya ditanami ini nanti akan menghasilkan panen ya,
dari tanaman tersebut. Nah, tanaman ini yang menghasilkan panen, ya, bila diambil sepihak oleh orang yang menanaminya, dalam hal ini adalah orang yang memberikan piutang, ya, sebagai jaminan tersebut, maka ini merupakan bentuk riba, ya, seperti itu. Tidak boleh diambil, ya, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali apabila, ya, dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah, ya, diambil uang sewa, ya, dari pemanfaatan lahan tersebut. Artinya, ya, pemberi piutang yang menanam atau mengelola lahan yang menjadi barang jaminan tersebut itu wajib untuk, ya, membayar sewa atas pengolahan lahan. Nah, seperti itu, ya, demikian. Atau kita katakan yang pertama ini, ya, wajib dia membayar uang sewa atas pengolahan lahan, baik itu, ya, atau bisa jadi itu dibayar kontan langsung, ya, atau kita katakan ini atau maupun, ya, ini dikurangi dari hutang. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa dikurangi dari hutang, ya, tidak dibayar langsung tapi dikurangi dari jumlah hutang, nominal hutang. Nah, seperti itu. Tentunya dengan harga sewa yang sesuai dengan harga pasar di saat itu. Baik. Cara yang kedua adalah dengan melakukan akad pengolahan lahan, ya, dengan sistem bagi hasil tentunya, yaitu pengolahan lahan tersebut yang dikelola oleh orang yang memberikan piutang, lantas, ya, dikelola sampai panen, maka nanti hasil panen itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya, setelah dikeluarkan biaya operasional, ya, seperti biaya pembibitan, biaya pemupukan, pemeliharaan sampai pemanenan. Nah, dikeluarkan biaya-biaya ini, nah, maka sisanya ini, ya, dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, demikian. Bisa jadi 40-60%, 40% ini untuk sang pemilik lahan, dalam hal ini yang berhutang, 60% itu untuk pengelola, dalam hal ini adalah orang yang memberikan piutang. Nah, seperti itu contoh, ya, demikian. Bisa juga 50%, 50%, atau 30%, 70%, atau sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, ya. Namun apabila tidak ada hal-hal yang sudah kita sebutkan dalam pengecualian ini, maka jatuhlah orang yang memberikan piutang tersebut, bahkan begitu juga orang yang berhutang itu jatuh ke dalam akad riba, demikian. Maka tidak boleh, ya, maka tidak boleh, demikian. Walaupun ridho, ya, karena sesungguhnya, ya, tidak ada keridhaan di dalam pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah, ya, tidak boleh untuk dilanggar, demikian. Ini bukan hak manusia, sehingga, ya, dengan keridhaan itu akan menjadi halal. Maka kita katakan tidak, ini hak Allah yang dilanggar, ya, seperti itu. Maka keridhaan tidak berlaku dalam hal ini, ya, tetap saja hukumnya menjadi haram karena itu adalah riba, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan, ya, jual beli dan mengharamkan riba. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kru Rosyad. Ustadz, saya mau bertanya,
Ustadz, suami saya kerja di BUMN, biaya kesehatan ditanggung, untuk biaya beli kacamata ditanggung perusahaan 3 juta, sedangkan untuk istri cuma 500 ribu. Apa boleh jika suami memberi biaya berobat kacamata, ya, suami untuk istri untuk menutupi kekurangan beli kacamata istri, ya? Apakah ini halal ya Ustadz? Saya khawatir ini salah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada sang penanya. Ya, tidak boleh ya melakukan hilah, yaitu siasat di mana ya suami ya mengambil biaya perobatan yang ditetapkan untuk suami secara pribadi ya oleh perusahaan tersebut, itu diarahkan kepada istri. Demikian ya, tidak boleh, karena jatah istri sudah ya diberikan, yaitu sekitar 500 ribu ya. Adapun untuk suami adalah ya lebih besar. Demikian, maka tidak boleh biaya perobatan yang sesungguhnya diarahkan kepada suami, sementara suami tidak sakit, lantas diberikan kepada istrinya. Nah, apabila hendak ya memberikan ya biaya perobatan untuk istrinya, maka ya bila itu melewati dari biaya yang sudah ditetapkan, maka hendaknya suami menambah dari uangnya pribadi, ya, bukan dengan menggunakan uang perusahaan. Ini namanya penyalahgunaan, kita katakan. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi jangan bersiasat ya dengan cara ya mengambil jatah biaya perobatan yang tadinya memang untuk suami, ya ternyata itu diarahkan untuk istri. Ya, padahal istri sudah ada jatah tersendiri. Demikian, hanya saja lebih kecil. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, kalau untuk suami maka biaya perobatan tersebut ya untuk suami. Berapapun yang dikeluarkan maka itu untuk suami. Demikian. Kekurangannya ya lebih dari 3 juta maka ini dibayar sendiri ya. Apabila kurang daripada 3 juta maka sudah dicukupkan. Adapun sisanya maka tidak boleh untuk diberikan kepada istri, kecuali pihak BUMN dalam hal ini perusahaan itu memang memberikan jatah langsung 3 juta ya, 3 juta yang itu adalah biaya memang diberikan untuk perobatan dan itu tidak dikembalikan ya. Itu berbeda ya, berbeda dengan contohnya kalau berobat ya, ternyata biaya perobatan sang suami itu kurang dari 3 juta, maka itu dicukupkan, tidak ada lagi yang diberikan. Katakanlah biaya perobatan sang suami itu cuma 2 juta, maka sisa 1 juta itu tidak diberikan, dianggap seperti mungkin hangus. Demikian. Nah, seperti itu ya. Maka tidak boleh sengaja bersiasat untuk mengambil 1 juta lantas nanti diberikan kepada istrinya, tidak boleh. Kecuali apabila memang ya pihak perusahaan BUMN itu memberikan 3 juta, nih silahkan digunakan untuk berobat. Kemudian ini untuk istri 500 ribu, demikian. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini berarti kewenangan untuk menggunakan ya biaya perobatan yang berjumlah 3 juta, maka ini sudah dimiliki oleh sang suami, maka silahkan dia untuk mempergunakannya. Seperti itu. Ya silahkan. Nah, karena sudah menjadi berpindah kepada miliknya. Berbeda halnya apabila ya perobatan tersebut itu biayanya langsung dipotong ya tanpa diterima uang ya, kemudian sisanya itu tidak diberikan apabila ada sisa. Demikian, maka tidak boleh bersiasat untuk mengeluarkan sisa tersebut ya, bersiasat, menyengaja bersiasat kemudian nanti sisanya diberikan kepada istri, biaya istri, maka ini bentuk siasat yang tidak dibenarkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan ya dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para ya pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini,
kita seperti biasa memberikan motivasi kepada saudara seiman untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin, lahan masjid yang nanti akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 900 juta rupiah sekian ya. 900 lebih ya juta sekian. Nah, silakan berdonasi dengan mengirimkan, mentransfer harta yang Allah titipkan kepada Anda ke nomor Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, ini akan mengalir terus pahalanya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.